Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang legislasi hukum Islam di negara Mesir dan Arab. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Safalullah Kamila dengan nomor induk mahasiswa 2002021101401 dan Muhammad Naufal Habibur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2002021101499. Di sini saya sebagai moderator dan sebagai presentator pertama akan mempresentasikan tentang negara Mesir. Dan untuk yang pertama, di sini saya akan menerangkan tentang profil negara Mesir. Mesir atau Republik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Secara geografis, Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara dengan iklim yang panas. Suku asli Mesir adalah suku yang nomaden dari Guru Sahara Afrika. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mesir kuno sangat banyak. Contohnya, ada piramida Giza di Giza Sphinx Giza, lembah para raja, Red Pyramid, piramida Saqqara, kota Memphis, kota Mesir kuno. Mesir adalah negara Arab paling banyak penduduknya. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Namun, dalam perkara praktiknya, kekuasaan terpusat pada presiden yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Dan untuk yang kedua, politik hukum di Mesir. Dalam proklamasinya dinyatakan bahwa Republik Arab Mesir adalah sebuah republik sosialis demokratis dengan Islam sebagai agama, negara dan bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Munculnya undang-undang ini juga dipengaruhi oleh majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang ada di Turki pada era politik Tanzimat yang kemudian dikembangkan dalam aturan utuh hukum keluarga di Mesir, terutama pembahasan mengenai pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami itu selalu gagal di Republik Arab Mesir. Namun, Mesir mampu mengkombinasikan antara hukum barat sekuler, hukum keluarga sekuler, dengan hukum Islam terutama di bidang hukum keluarga family law. Maksud dari hukum keluarga sekuler ialah negara yang melakukan pembaharuan substansi atau pembaharuan peraturan yang mengombinasikan hukum barat sekuler dengan hukum Islam seperti negara Mesir ini. Dan untuk yang ketiga ada produk hukum Mesir. Negara Mesir telah resmi memiliki Darul Iftah, kantor yang mengeluarkan fatwa-fatwa sejak tahun 1895 yang dipimpin oleh Grand Mufti Negara. Mufti Negara merupakan pejabat negara, birokrat, dan tokoh penting dalam administrasi keagamaan. Lembaga Fatwa Mesir merupakan salah satu lembaga di bawah Departemen Kehakiman. Yang dimaksud fatwa di sini ialah sebagai produk hukum yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda antara satu negara muslim dengan yang lain. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sistem hukum, pemerintahan, dan ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara. Konstitusi Mesir mengakomodir nilai-nilai agama Ibrahim sebagai sumber konstitusi selain agama Islam. Negara ini memberikan kebebasan berkeyakinan secara mutlak kepada masyarakatnya. Mesir juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu agama Islam. Untuk keperluan ini, secara khusus Mesir mencantumkan pentingnya mendukung pengembangan Al-Azhar dalam konstitusinya. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang lembaga hukum Mesir. Secara historis, sistem peradilan Republik Arab Mesir telah dikenal sejak zaman kuno, yakni kurang lebih 3000 SM, yang telah meletakkan asas-asas peradilan modern. Sistem peradilan modern mempunyai 5 bentuk lembaga peradilan. Yang pertama ada Al-Mahkamah Al-Dhusturiyah Al-Ulyah atau Mahkamah Agung Konstitusi. Dan yang kedua ada Majelis Az-Zawalah Dewan Negara yang meliputi Mahkamah Al-Qadha Al-Idari, Peradilan Tata Usaha Negara, Qismu Al-Fatawa, Komisi Fatwa, Qismu At-Tashri', Komisi Perundang-undangan, dan yang ketiga ada As-Sultah
Al-Qadha'iyah atau Al-Qadha' al-'adiyah, kekuasaan yudikatif atau peradilan biasa yang meliputi peradilan mahkamah, kejaksaan niyabah. Dan yang keempat ada HIAH, Qadhoya ad-Daulah, lembaga kasus-kasus negara. Dan yang terakhir ada An-Niyabah al-Idariyah, kejaksaan administratif. Di samping kelima lembaga peradilan tersebut, ada juga peradilan istimewa yang dikenal dengan Mahkamah Amnu ad-Daulah, peradilan keamanan negara, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara subversi dan pembunuhan terhadap kepala negara seperti tindak pidana pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Habibur Rahman. Saya di sini akan melanjutkan presentasi di kelompok kami. Profil negara Arab. Profil negara Saudi Arabia yang nama lengkap Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah kerajaan di Semenanjung Arab 7 pada awal abad ke-16. Turki menguasai Semenanjung Arab, terutama bagian utara dan barat laut. Kemudian Inggris turut menanamkan kekuasaannya di daerah itu. Di antaranya sekian banyak keemiran di Arab. Yang paling menonjol dan bertahan lama adalah dinasti Saud yang pada abad ke-14 telah menguasai keemiran di Dariyah, dekat kota Riyadh sekarang. Pada tahun 1902 muncul seorang pemimpin muda yang berbakat dari dinasti Saud yang menyusun kekuatan pasukan yang berasal dari kaum Badui digabung dalam Ikhwan persaudaraan. Dalam waktu singkat ia telah mengkonsolidasi dinastinya. Ia dapat menguasai Riyadh Net 1506, Hassa 1913, Asir 1923 dan Hejaz 1925. Pada tahun 1932 ia memproklamirkan berdirinya Kerajaan Arab Saudi sebagai gabungan dari Kesultanan Najd dan Kerajaan Hejaz. Pada mulanya Najd berada di bawah pemimpin Abdul Aziz bin Abdurrahman sejak tahun 1906. Sedangkan Hejaz berada di bawah pimpinan Syarif Hussein. Baik Najd maupun Hejaz sebelumnya sama-sama berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Kekuasaan Turki di Hejaz lebih banyak berpengaruh dalam segala hal, termasuk dalam bidang peradilan, mengingat letak Hejaz yang mudah terjangkau oleh Istanbul. Baliknya, kekuasaan Turki di Najd kurang begitu berpengaruh karena letak geografinya yang sulit dilalui. Najd dapat melepaskan diri dari kekuasaan Turki pada tahun 1803, 100 tahun lebih awal daripada kemerdekaan Hejaz yang baru lepas tahun 1924. Perbedaan lama dan pendeknya kekuasaan Turki tersebut dapat dimungkinkan berpengaruh pula terhadap perjalanan hukum Islam dan tata hukum yang berlaku di dalamnya, baik yang bersumber dari syariah maupun dari luar syariah. Lahirnya Kerajaan Saudi Arabia sebagai jelmaan dari Najd dan Hejaz menyatakan bahwa negara berlandaskan hukum Islam. Arab Saudi menempatkan Islam sepenuhnya sebagai asas dalam bidang struktur pemerintahan, kebijaksanaan, legitimasi, dan dalam melaksanakan setiap perubahan. Madhab Hanbali dijadikan sebagai madhab resmi negara. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa syariat tetap relevan yang perubahan dan tuntunan zaman, khususnya yang dihadapi Kerajaan Saudi Arabia. Politik hukum. Kerajaan Saudi Arabia mempunyai sistem politik dan konstitusi yang menyatakan dengan tegas bahwa syariat Islam menjadi dasar dan aturan negara. Secara politis, pernyataan konstitusional tersebut menunjukkan adanya tuntutan dan usaha-usaha mensejajarkan setiap tindakan pemerintah dan perilaku masyarakat harus selaras dengan syariat Islam. Raja berperan sebagai wakil Allah di muka bumi ini dalam
menjalankan undang-undangnya. Walaupun demikian, raja tetap mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tidak dijelaskan Al-Quran atau Al-Sunnah. Raja membentuk peraturan, memilih para pemuka atau bangsawan, membentuk sebuah badan sejenis kabinet dari kalangan bangsawan. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kekuasaan raja di Arab Saudi mutlak dan tanpa batas, karena raja sepertinya halnya warga negara lain juga harus tunduk kepada syariah. Pelanggaran terhadap hukum ilahi dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menurunkan raja dari tahta. Hal demikian pernah terjadi pada Raja Saud bin Abdulaziz yang memerintah dari tahun 1953 sampai tahun 1964. Produk hukum: adanya satu garis pemisah antar aturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara-negara modern dan keputusan peradilan vis a vis. Undang-undang yang diformulasikan oleh para fuqaha yang telah terproduk melalui kitab-kitab fikih. Sementara opini masyarakat muslim tentang syariat sudah terkonstruk dengan pemikiran para fuqaha yang terdahulu, namun di sisi lain ada produk perundang-undangan yang nampaknya baru. Meskipun secara substansial syarat muatan ide moral syar'i, sistem peradilan di negara ini sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tetapi dari tradisi Saudi masih tampak dalam wajah peradilan dan hukum yang berlaku dan tidak pernah berubah, yaitu syariat Islam yang kaku, bukan syariat Islam universal yang memuat nilai-nilai kemaslahatan. Sedangkan hukum dasar dan undang-undang adalah peringkat kedua dan ketiga. Perumusan hukum dasar, undang-undang, dan dekrit raja karena didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Semua aturan tersebut dikenal dengan hukum syariah. Hukum dasar dan undang-undang merupakan hasil ijtihad jama', yaitu keputusan-keputusan yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif. Prinsip peradilan undang-undang peradilan kerajaan Saudi Arabia menyebutkan beberapa prinsip penyelenggaraan peradilan, yaitu A. Sederhana, mudah, dan segera memutuskan hukum. B. Bersih, adil, dan tidak membeda-bedakan kedudukan manusia di hadapan peradilan. C. Independen, terlepas dari tekanan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Fed, hakim hanya memberlakukan hukum pada syariat Islam. Lembaga hukum: ada dua institusi hukum yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum, yaitu Mahkamah Syariat dan Lembaga Fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Syariah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Mahkamah Syariah memeriksa perkara pidana, perkara perdata, dan wilayah juridiksinya terbatas berdasarkan kompetensi relatifnya. Dengan pengertian lain, peradilan itu menyangkut semua hak, baik itu hak Allah atau hak manusia, bahkan seperti penerapan hukum Islam. Dunia Islam lainnya, keputusan hakim Mahkamah Syariah sebagai presiden bagi hakim dalam menghadapi perkara yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama. Sedangkan lembaga mufid berfungsi untuk memberikan keputusan hukum atas suatu persoalan yang menyangkut dengan kemaslahatan umum, baik menyangkut dengan masalah hak kewarganegaraan maupun persoalan politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan hukum lembaga fatwa bersifat mengikat untuk bagi seluruh warga negara Arab Saudi. Keduanya adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Saudi Arabia. Pengadilan Kerajaan Saudi Arabia juga mengenal tingkatan seperti sistem di Indonesia. Pengadilan Kerajaan Saudi Arabia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, banding, dan kasasi. Hal menarik di Peradilan Kerajaan Saudi Arabia adalah adanya spesialisasi
Penanganan perkara sejak tingkat pertama, bandingkan hingga kasasi. Pada tingkat pertama, pengadilan dibagi menjadi 6 pengadilan khusus, yaitu Mahkamah Tijariyah, Mahkamah Akwal Sahsiyah, Mahkamah Ammah, Mahkamah Jazaiyah, Mahkamah Umaliyah, dan Mahkamah Tanfidz. Baik, karena materi sudah tersampaikan, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.